jadi baru bisa bergabung kembali ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Ibu Rosi siap ya, Ibu Rosi? Insya Allah Oke. siap, Pak. Oke. Ibu Rosi uji komprehensif pagi hari ini. Tentunya Ibu Rosi sudah mempersiapkan diri ya. Iya, Bapak. Ibu Rosi terkait dengan materi yang akan diujikan, ditanyakan. Dan saya kira tidak akan sulit buat Ibu Rosi ya, karena sudah Mudah-mudahan. melalui proses aktivitas di PPG ya. Iya, Pak. Dan pastinya oleh karena itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan tepat, saya kira. Amin. Amin ya Allah. Oke, baik Ibu Rosi, mekanismenya sama dengan teman-temannya sebelumnya ya yang uji komprehensif. Ibu Rosi dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu, kemudian menyebutkan asal sekolahnya, kemudian sudah berapa lama mengajar, ya sudah berapa tahun mengajar, kemudian dari berapa tahun itu pengalamannya Ibu Rosi selama mengajar terkait dengan pengembangan kemampuan Ibu Rosi sebagai guru, ya. Yang terkait dengan penelitian, refleksi yang Ibu Rosi lakukan untuk perbaikan pelaksanaan pelajarannya, pencarian informasi baru ya untuk pengembangan kompetensi guru Ibu Rosi, dan yang keempat saya kira inovasi-inovasi yang Ibu Rosi lakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Iya, Bapak. Baik, saya memberikan waktu Ibu Rosi sekitar 15 menit mungkin ya. Iya, untuk Pak. memaparkan semua itu. Silakan Ibu Rosi. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Mario yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman saya di mana ketika saya sudah mengajar di sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Rosi Asro. Saya berasal dari SMP Negeri 7 Satu Atap Sungai Selan. Saya sudah mengajar selama kurang lebih 6 tahun ya Bapak, dimulai dari tahun 2016. Kemudian, tapi tahun 2016 itu pada saat itu saya masih mengajar SMA. Kemudian di tahun 2019 barulah saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di SMP tempat saya sekarang. Kemudian ada pun pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, pengalaman di sekolah itu yang pertama memang melihat dari kondisi sekolah kami yang satu atap ya Pak ya, satu atap Sungai Selan, bahwasanya minat siswa, motivasi belajar siswa itu memang masih cenderung rendah. Ditambah lagi dengan kondisi orang tua yang bekerja sebagai petani, bekerja juga sebagai penambang timah, sehingga mereka memang kurang perhatian dengan siswanya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi menjadi pemacu kami, semangat kami untuk bagaimana caranya supaya nanti peserta didik kami, siswa-siswa kami memiliki memiliki motivasi yang luar biasa dalam belajar. Selain itu, ditambah lagi ketika mengajar memang peserta didik kami kesulitan di dalam memahami materi yang diberikan. Terkadang mereka tidak fokus, terlihat kadang mereka juga kurang terkadang buku pelajaran pun terkadang tertinggal gitu, karena memang mereka motivasi belajarnya masih kurang. Kemudian ditambah lagi dengan kemampuan mereka dalam berpikir tingkat tinggi ya, terutama berpikir tingkat tinggi itu masih rendah. Kemudian selain itu dalam memanfaatkan teknologi inovasi juga masih cenderung rendah. Hal ini dikarenakan memang ada aturan di sekolah yang tidak membolehkan siswa-siswa untuk membawa handphone, tetapi nanti kalau misalkan seandainya guru memperbolehkan, guru boleh mengizinkan siswanya untuk membawa handphone dengan catatan pagi-pagi harus dititipkan dulu ke gurunya ketika pembelajaran berlangsung, baru digunakan handphonenya agar tidak disalahgunakan oleh siswa. Karena memang siswa-siswa kami beberapa ini karena memang kondisinya seperti itu,
mengakibatkan motivasi belajarnya masih sangat rendah, semangatnya juga seperti itu. Namun inilah yang menjadi semangat kami sebagai guru untuk menghadapi dan mengatasi kendala-kendala itu. Seperti halnya dengan bagaimana kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, yang interaktif kepada siswa, kepada peserta didik, agar semangat mereka, motivasi mereka untuk bersekolah tentunya untuk mengenyam pendidikan itu lebih tinggi lagi, terutama dalam belajar. Selain itu, hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan dalam perbaikan, yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemarin baru saja mengikuti pelatihan dengan membuat buku, membuat modul seperti itu ya, modul ajar berkaitan dengan muatan lokal, seperti itu. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan dalam bagaimana meningkatkan minat siswa dalam belajar, misalnya dengan memberikan games, kemudian membuat video pembelajaran seperti itu ya, membuat video-video pembelajaran. Dan kebetulan kemarin pada saat pandemi juga saya tentunya sudah membuat berbagai inovasi ya, berupa video pembelajaran yang saya share di YouTube seperti itu, yang nantinya akan memudahkan siswa di dalam proses pembelajaran. Seperti itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Pak Mario. Pak Mario. Halo Pak Mario. Pak Mario. Halo Bapak. Pak Mario. Baik Ibu Rosi ya. Iya Pak. Oke. Sekarang gini Ibu Rosi. Ibu Rosi kan sudah melewati pendalaman materi ya, dan pengembangan perangkat di mana di situ ada masalah ya. Iya Pak. Diidentifikasi masalah terpilih ya, kemudian akar penyebab masalah sampai pada penentuan solusinya. Iya. Nah, silakan Ibu Rosi, dari 6 jenis masalah ya. Iya Pak. Dikerucutkan menjadi 4 nanti Pak. 4 ya, itu tapi bukan mekanismenya yang saya tanyakan. Bukan tetapi bukan alurnya yang saya tanyakan. Dari 6 jenis masalah dikerucutkan menjadi 4, kemudian dari 4 kemudian dicari akar. Enggak, prosesnya bagaimana Ibu Rosi menentukan ya, mencari bagaimana Ibu Rosi melakukan proses dari 6 jenis masalah terpilih, kemudian kenapa bisa mengerucut menjadi 4, bagaimana caranya Ibu Rosi mengerucutkan menjadi 4 masalah terpilih, bagaimana caranya Ibu Rosi kemudian masuk sampai pada akar penyebab masalah, dan bagaimana caranya Ibu Rosi sampai pada penentuan solusi. Itu diuraikan dengan jelas, jangan ada yang terlewat Ibu Rosi. Baik Bapak. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama yang sudah saya lakukan berkaitan dengan identifikasi masalah, yaitu yang pertama saya melakukan wawancara ya Pak ya, dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, rekan sejawat, berkaitan dengan masalah-masalah apa saja yang ada di sekolah. Kemudian dari identifikasi masalah yang ada tadi,
Kemudian dicarilah berdasarkan pada eksplorasi penyebab masalahnya. Kemudian apa saja eksplorasi penyebab masalahnya, itu dilihat dari kajian literatur maupun juga dilihat dari hasil wawancara tadi. Kemudian ditentukanlah faktor-faktor penyebabnya seperti itu. Apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab. Nah, untuk identifikasi masalah itu yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar siswa, kemudian yang kedua adalah kesulitan siswa dalam memahami materi IPS yang diberikan oleh guru, kemudian yang ketiga adalah hubungan komunikasi antara orang tua dengan siswa, dengan orang tua dan guru itu juga masih rendah. Kemudian yang keempat juga kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, kemudian kemampuan mengkreasi siswa itu juga masih rendah. Kemudian yang terakhir itu adalah peserta didik masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi inovasi seperti itu. Kemudian dari 6 masalah tadi, kemudian dicarilah eksplorasi penyebab masalahnya. Bagaimana caranya dengan melakukan hasil kajian literatur dan juga hasil wawancara. Kemudian dari hasil kajian literatur tadi, kemudian terbentuklah atau terlihatlah faktor-faktor penyebab apa yang muncul dari masalah-masalah tadi seperti itu. Kemudian setelah itu sudah ditentukanlah penyebab masalahnya seperti yang pertama, misalnya rendahnya motivasi belajar siswa tadi, itu diakibatkan karena yang pertama faktor penyebabnya dari faktor internal, bisa juga melalui faktor eksternal, seperti itu untuk rendahnya motivasi belajar siswa. Kalau rendahnya motivasi belajar siswa, faktor penyebabnya yang pertama tadi dari internal, misalnya siswa merasa bosan, seperti itu, siswa tidak tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian juga dari faktor eksternalnya itu berasal dari keluarga ya, faktor keluarga, kemudian lingkungan sosial, bisa juga berkaitan dengan lingkungan teman sebaya, seperti itu. Kemudian untuk kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran, faktor penyebabnya adalah siswa yang masih belum fokus, siswa belum siap dalam menghadapi memahami materi yang diberikan oleh guru. Terkadang juga apa yang disampaikan guru itu tidak diserap oleh siswa, seperti itu. Kemudian hubungan komunikasi antara guru dan orang tua itu masih rendah. Hal itu disebabkan karena memang di sekolah kami itu untuk paguyubannya memang masih belum ada. Itu salah satu faktor penyebabnya. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan kemampuan mengevaluasi atau kemampuan mengevaluasi, menganalisis maupun mengkreasi siswa masih rendah. Itu faktor penyebabnya itu adalah yang pertama karena siswa stimulus yang diberikan oleh guru itu belum dipahami oleh siswa. Kemudian karena di sini stimulus yang belum dipahami oleh siswa, sehingga siswa tadi atau guru tadi memberikan soal-soal masih dalam bentuk lots dan mods. Kemudian juga siswa belum siap dalam mengikuti pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kemampuan siswa atau siswa belum maksimal dalam memanfaatkan IT. Hal ini disebabkan karena memang ada pertama aturan-aturan tadi ya yang tidak boleh siswa untuk membawa handphone ke sekolah. Kemudian yang kedua juga dari segi gurunya yang belum mampu atau belum mampu menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran, perangkat teknologi seperti itu. Kemudian dari faktor-faktor penyebab tadi, kemudian dilihatlah bagaimana akar penyebab masalahnya. Nah, akar penyebab masalah dari itu tadi, kemudian saya analisis menjadi 4 solusi. Kenapa? Karena 2 solusi itu tidak bisa terukur berdasarkan kemarin kami bimbingan dengan dosen sebelumnya, bahwasanya ada 2 masalah itu yang tidak bisa terukur, seperti halnya komunikasi itu sulit untuk diukur, kemudian model pembelajaran inovatif, karena nanti di akar penyebab masalahnya saya sudah memasukkan model nantinya. Kemudian nanti tadi sudah ditentukan faktor penyebabnya, kemudian ditentukanlah akar penyebab masalahnya. Nah, akar penyebab masalah ini dilihat dari mana? Dilihat dari hasil kajian analisis literatur, baik itu literatur buku maupun literatur jurnal. Dan kemudian hasil kajian wawancara juga dengan 5 orang narasumber, yaitu guru, rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian pengawas maupun pakar tadi. Nah, kemudian ditentukanlah akar penyebab masalahnya. Yang pertama, untuk rendahnya motivasi belajar siswa itu, akar penyebab masalahnya adalah
guru yang belum menggunakan, belum maksimal dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif dan menarik bagi siswa. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan kesulitan siswa dalam memahami materi IPS yang diberikan oleh guru. Itu akar penyebabnya adalah media pembelajaran yang digunakan guru juga masih belum maksimal. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga adalah kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan menciptakan atau mengkreasi masih rendah. Akar penyebab masalahnya adalah berkaitan dengan model pembelajaran inovatif yang belum maksimal yang diterapkan oleh guru. Kemudian masalah yang keempat adalah yang berkaitan dengan siswa atau peserta didik yang belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Akar penyebab masalahnya adalah belum menggunakan ELKPD seperti itu dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu. Nah, sehingga setelah dieksplorasi alternatif solusi tadi ya, kemudian tadi udah masalah terpilih sudah ada, kemudian akar penyebab masalahnya juga sudah ada, kemudian dilakukanlah eksplorasi alternatif solusi. Jadi untuk masalah yang pertama berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang rendah tadi kan tadi berkaitan akar penyebab masalahnya adalah metode. Jadi ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama adalah metode diskusi, kemudian metode mind mapping, kemudian metode number head together, kemudian scramble, dan juga ada sebagainya. Dan kemudian setelah dilakukan eksplorasi alternatif solusi, ditentukanlah penentuan solusinya. Jadi penentuan solusi ini dilihat pada analisis kajian literatur dan juga analisis hasil wawancara, sehingga ditemukanlah untuk penentuan solusinya itu untuk kasus pertama atau masalah pertama yang rendahnya motivasi belajar siswa itu adalah dengan menggunakan metode diskusi seperti itu. Kemudian masalah yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi IPS yang diberikan oleh guru. Itu kan tadi akar penyebab masalahnya adalah penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal digunakan oleh guru. Kemudian setelah dieksplorasi alternatif solusi itu ada beberapa media ya, kemudian dari beberapa media tadi kemudian ditentukanlah solusi yang relevan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan kajian literatur, solusinya adalah dengan menggunakan media audiovisual seperti itu. Kemudian untuk masalah yang ketiga ini adalah berkaitan dengan kemampuan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi siswa masih rendah, di mana akar penyebabnya masalahnya tadi adalah model pembelajaran inovatif yang digunakan guru itu belum maksimal, dan kemudian ada beberapa alternatif solusi yang ditampilkan berdasarkan pada hasil kajian literatur tadi. Kemudian ketika dilakukan analisis kajian literatur dan wawancara, ditemukanlah penentuan solusinya, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian setelah itu yang masalah terakhir adalah siswa yang belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Itu kan masalahnya adalah belum menggunakan ELKPD seperti itu. Jadi penentuan solusinya adalah dengan menggunakan ELKPD nanti yang berbasis live worksheet seperti itu. Berdasarkan pada hasil kajian literatur dan juga hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Seperti itu Bapak Mario. Baik, Ibu Rosi ya. Iya Pak. Ibu Rosi tadi solusinya ada 4 itu Ibu Rosi. Iya. Ya. Solusi 4 itu yang pertama apa Ibu Rosi? Yang pertama adalah metode diskusi Bapak. Oke, dipraktekkan metode diskusinya, bagaimana itu bisa menyelesaikan masalah terpilih satu, ya? Iya. Yang kedua apa solusinya? Solusi yang kedua adalah menggunakan media audiovisual Bapak. Oke, dipraktekkan bagaimana penggunaan media audiovisual sehingga menyelesaikan masalah terpilih kedua. Ya.
ketiga apa, Ibu? Ketiga, solusi terpilihnya adalah model pembelajaran, problem based learning. Nah, itu dipraktekkan bagaimana model pembelajaran based learning yang Ibu terapkan sehingga menyelesaikan masalah terpilih ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah dengan menggunakan ELKPD berbasis live worksheet. Nah, dipraktekkan bagaimana cara penggunaan ELKPD sehingga itu bisa menyelesaikan masalah. Ini Ya. mempraktekannya maksudnya berdasarkan RPP atau enggak, Pak? Langsung saja pada solusinya. Oh iya, Ya. baik. Iya, Iya, langsung Pak. saja pada solusinya. Ya. Oke, dipraktekkan ya diskusinya bagaimana. Iya. Proses diskusi diarahkan oleh Ibu Rosi, ya, sehingga kelihatan ya seperti teaching ya. Iya, Tapi Bapak. langsung di solusinya saja Ibu Rosi. Iya, siap. Oke, silakan Ibu Rosi. Baik, terima kasih Pak Mario. Jadi untuk masalah terpilih, solusi terpilih itu kan menggunakan metode diskusi, di mana metode diskusi ini adalah solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi pada saat pembelajaran nantinya, siswa diarahkan untuk berdiskusi dengan diberikan LKPD yang ada, diberikan LKPD, kemudian mereka melakukan kegiatan diskusi. Setelah kegiatan berdiskusi tadi, nanti ketika mereka sudah mengumpulkan informasi, ketika mereka sudah mencatat hasil-hasil laporannya, nanti hasil laporannya ini akan ditempelkan di pinggir-pinggir kelasnya. Jadi udah disiapkan berbagai kertas plano seperti itu ya. Jadi mereka akan menempelkan hasil diskusi mereka. Nah, nanti untuk masing-masing kelompok yang lain akan melihat. Jadi proses diskusinya, jadi mereka akan melihat, kelompok yang lain akan melihat hasil diskusi dari kelompok A misalnya dilihat seperti ini, kemudian kelompok A memberikan sedikit pemaparan gitu kepada kelompok yang lain. Kemudian dari kelompok A ini mereka beralih kepada kelompok B. Kemudian dari kelompok B mereka beralih ke kelompok C. Jadi seperti ibarat kata metode diskusi dengan berbelanja seperti itu, Pak. Jadi misalnya kelompok lain melihat toko ini, kemudian setelah itu dia melihat toko ini, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu barulah kemudian dipresentasikan secara keseluruhan. Kemudian untuk kelompok yang lain menanggapi. Nah, disinilah nanti akan timbul motivasi mereka. Jadi tidak hanya duduk di bangku saja mereka itu, tapi ada proses, ada kegiatan diskusi yang lebih menarik seperti itu. Sehingga mengakibatkan motivasi belajar mereka akan meningkat karena mereka seperti berbelanja seperti tadi yang saya katakan, mereka berbelanja dari satu toko ke toko yang lain seperti itu. Jadi akan bergantian mereka masing-masing anggota perwakilan itu akan mengunjungi toko masing-masing ini. Toko masing-masing itu adalah berkaitan dengan kelompok tadi, seperti itu. Nah, dengan adanya metode diskusi yang seperti itu, yang tidak biasa, sehingga akan mengakibatkan motivasi mereka itu meningkat, seperti itu. Itu untuk masalah yang pertama. Kemudian untuk masalah yang kedua, itu kan berkaitan solusi terpilihnya adalah menggunakan media audiovisual. Jadi nanti saya akan menampilkan sejenis video pembelajaran ya. Media audiovisual ini kan bagaimana nanti siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat. Jadi ada proses mendengar, ada proses melihat. Biasanya kan hanya berfokus pada gurunya saja. Guru hanya ceramah, tidak memberikan siswa jadi bingung seperti itu. Jadi dengan adanya media audiovisual dengan menampilkan video pembelajaran seperti itu yang berkaitan dengan materi, kemudian bagaimana siswa menanggapi gitu. Kemudian dengan diberikan juga PowerPoint yang interaktif sehingga kemampuan siswa dalam memahami materi yang diberikan guru itu lebih meningkat seperti itu ya. Jadi akan ditampilkan misalnya ada video kasus, misalnya kayak kemarin bahas mengenai faktor-faktor penyebab konflik. Jadi nanti agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan tadi, diberikanlah suatu kasus, gambar tadi atau video tadi, kemudian mereka menanggapi. Dari ketika mereka menanggapi akan timbul rasa ingin tahu mereka. Nah, timbul rasa ingin tahu dan kemudian akhirnya pemahaman mereka terhadap materi IPS yang diberikan oleh guru itu akan meningkat seperti itu. Kemudian untuk masalah yang ketiga adalah kemampuan menganalisis
mengevaluasi dan juga mengkreasi siswa itu masih rendah. Nah, untuk solusi terpilih tadi kan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, dalam problem based learning ini kan terdapat 5 sintak. Yang pertama orientasi, kemudian mengorganisasi siswa, kemudian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta yang terakhir adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tadi, siswa akan diberikan tayangan dulu nih video. Seperti kemarin video kasus ya, video kasus mereka menanggapi ya, mereka menanggapi video-video yang ada, kemudian sedikit guru memberikan penjelasan sedikit mengenai materi. Setelah itu kegiatan berdiskusi. Dalam kegiatan berdiskusi inilah kemudian modelnya itu muncul seperti itu, di mana nanti guru memberikan LKPD. Di dalam LKPD itu siswa sudah diberikan atau siswa sudah dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok mempunyai masalah yang sama, karena pada dasarnya model problem based learning ini berpacu pada bagaimana siswa tadi dapat memecahkan masalah yang ada pada peristiwa nyata yang di kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Jadi nanti siswa itu akan diberikan gambar ataupun suatu wacana ya yang berkaitan dengan masalah, kemudian nanti di situ mereka akan mengidentifikasi masalah itu seperti apa, kemudian setelah itu bagaimana memecahkan solusinya, kemudian apa dampaknya dari kasus atau masalah yang ada tadi yang sudah diberikan oleh peserta didik, seperti itu. Itu berkaitan dengan model pembelajaran problem based learning. Setelah mereka melakukan kegiatan diskusi, guru melakukan pembimbingan, kemudian guru sebagai fasilitator di situ ya, kemudian siswa tadi mengembangkan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka yang berkaitan dengan masalah yang sudah ada, masalah yang sudah mereka pecahkan tadi didiskusikan, kemudian kelompok-kelompok lain menanggapi hasil dari diskusi mereka, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah masalahnya berkaitan dengan siswa belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi inovasi yang diberikan oleh guru. Di mana solusi terpilih saya adalah dengan menggunakan ELKPD, elektronik berbasis live worksheet. Karena memang nanti pada proses pembelajarannya, penerapannya adalah nanti siswa itu diberikan ELKPD. Jadi nanti siswa saya bolehkan untuk membawa handphone masing-masing ya, membawa handphone, nanti tetap mereka akan dibagikan per kelompok. Namun ELKPD ini tidak seperti biasanya saya berikan, kayak kemarin kan diberikan dalam bentuk kertas seperti itu. Nah, nanti untuk yang masalah solusi ini itu nanti akan diberikan berupa link. Nah, berupa link tadi, link live worksheet tadi, ELKPD live worksheet, kemudian mereka akan mengklik link tersebut, kemudian mereka kerjakan ELKPD tadi di dalam LKPD tadi dalam link yang sudah saya bagikan. Kemudian setelah itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan kepada guru juga nanti akan ada nilainya di situ. Jadi mereka akan tahu, oh nilai mereka sekian, oh nilai mereka sekian, seperti itu. Untuk yang LKPD ini, jadi ada nanti soalnya itu soal menjodohkan, kemudian ada juga uraian. Uraian ini nanti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi di sini tidak hanya berkata solusi ELKPD-nya saja, tetapi nanti di setiap kegiatan saya akan berusaha untuk bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Seperti itu Bapak mungkin dari saya berkaitan dengan penerapan solusi yang sudah terpilih seperti itu. Halo Bapak. Halo Pak Mario. Baik, Ibu Rosi. Ya. Iya, Pak.
sudah saya dengar dan nilai ya bagaimana Ibu Rosi tadi menyelesaikan masalah dengan solusi dan identifikasi masalah yang terpilih ya. Iya, Bapak. Ibu Rosi baik Ibu Rosi, apakah Ibu Rosi sudah yakin sebagai guru yang memesona? Ya, baik, terima kasih Pak. Saya Silakan. sudah yakin Bapak menjadi guru yang mempesona karena pertama untuk menjadi seorang guru yang mempesona, yang pertama kita harus berpenampilan dulu mempesona. Bagaimana caranya berpenampilan menarik bagi siswa, kemudian bagaimana nanti kita itu ditunggu-tunggu, kehadiran kita itu ditunggu-tunggu oleh siswa. Kemudian selain itu guru yang mempesona juga harus memiliki perhatian yang penuh terhadap siswa. Bagaimana nanti siswa seperti apa di kelas, kemudian guru yang mempesona juga mampu menguasai IT ya, agar nantinya tidak ketinggalan zaman. Selain itu, guru yang mempesona juga dia harus memiliki kompetensi sebagai seorang guru, di mana kompetensi itu terdiri atas 4 kompetensi ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, nanti bagaimana saya sebagai seorang guru mampu mengelola dan merancang pembelajaran yang ada tadi untuk menarik dan memberikan semangat kepada siswa, kemudian berkaitan dengan pengelolaan kelas juga, pedagogik ya, kemudian selain itu memiliki kompetensi profesional ya, bagaimana nanti guru mampu menguasai materi yang ada gitu, kemudian kompetensi kepribadian, bagaimana kepribadian sebagai seorang guru, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, kemudian juga kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial ya, kompetensi sosial bagaimana kita memberikan kepedulian kita, perhatian kita kepada siswa kita seperti itu. Selain itu, guru yang mempesona juga harus memiliki inovasi. Nah, inovasi di sini bisa dalam berbagai hal ya. Yang pertama bisa itu berkaitan dengan produk-produk yang sudah dibuat, karena saya sudah membuat hal itu, seperti halnya saya sudah membuat video-video pembelajaran pada saat pandemi kemarin. Kemudian saya pernah membuat juga produk roda berputar seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu inovasi yang sudah saya berikan kepada siswa saya, sehingga saya yakin bahwa saya sudah menjadi guru yang mempesona seperti itu, Bapak. Bisa ditunjukkan saya kira contohnya ya, itu kan tadi lebih banyak penjelasan terkait dengan apa itu guru yang memesona. Ya. Saya mau contoh-contoh yang sudah Ibu lakukan ya, selain Ya, Bapak. inovasi tadi, selain dari inovasi tadi apa saja yang Ibu lakukan untuk peserta didiknya. Iya, baik, terima kasih Bapak. Jadi bagaimana saya di dalam kelas itu misalnya menggunakan metode-metode pembelajaran tadi, metode pembelajaran yang inovatif ya. Kemudian bagaimana memberikan saya sebagai seorang guru memberikan perhatian kepada siswa, misalnya ada siswa yang tidak masuk ya. Ada beberapa siswa kami pada saat itu memang dia sudah hampir seminggu tidak masuk ya, kemudian saya samperin, saya datangi rumahnya ya, saya tanyakan kepada orang tuanya mengapa siswa ini tidak masuk. Seperti ternyata memang siswa tersebut mengatakan bahwa dia ada ketakutan dengan salah seorang guru seperti itu. Kemudian saya berikan perhatian saya kepada siswa itu dan saya katakan bahwa jangan lupa nak besok untuk masuk gitu ya, karena memang sayang sekali kalau misalkan kamu tidak masuk seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk perhatian saya kepada siswa. Jadi memang ketika ada siswa, kemarin juga ada siswa kami yang tidak naik kelas ya Pak ya, saya pada saat itu menjadi wali kelasnya, kemarin dia bermasalah dan orang tuanya meminta saya untuk selalu memberikan informasi-informasi kepada orang tuanya. Jadi apapun yang anak itu lakukan, saya selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga inilah yang menjadi salah satu. Kalau tidak diminta oleh orang tuanya, Ibu Rosi tidak berkomunikasi ya? Enggak, tetap Pak, tetap melakukan komunikasi Pak, karena memang sebelumnya kami sudah punya nama-nama orang tua, karena 10 genap ya, WA orang tua, karena memang sebelumnya orang tua itu dia WA sama kepala sekolah.
Jadi pada saat itu kepala sekolah minta tolong untuk gurunya apapun itu, barulah kepala sekolah tadi menyampaikan kepada saya gitu. Jadi apapun yang anaknya kerjakan, perkembangan anaknya itu tolong disampaikan kepada saya seperti itu. Nah dari situlah saya mulai apapun ya, karena memang untuk pertamanya belum ada memang karena pergantian wali kelas kan Pak. Jadi ketika dia masuk kelas saya, memang anak ini bermasalah, tapi alhamdulillah setelah sering diberikan bimbingan, orang tuanya juga sering kami panggil ya ke sekolah gitu. Akhirnya anak ini mengalami perubahan seperti itu, perubahan sikap dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Jadi salah satu bentuk perhatian saya sebagai guru yang mempesona adalah dengan memberikan perhatian lebih kepada anak ini ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika dia tidak masuk sudah tidak dipedulikan, tapi tetap kita pantau mengapa anak ini tidak masuk. Oh ternyata sakit, kayak kemarin ada salah satu murid saya juga ketika dia sakit ya, saya langsung datangin rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya memang di tempat saya itu dekat. Jadi ketika sudah selesai kegiatan, saya langsung datengin orang tuanya dan anaknya tersebut di rumah sakit. Seperti itu adalah salah satu bentuk perhatian saya kepada siswa. Seperti itu Bapak. Bagaimana menjadi guru yang peduli, guru yang perhatian, yang menarik, yang selalu tunggu-tunggu oleh siswa. Ini kan saya juga kemarin nggak masuk ya Pak ya, karena PPG ini kemarin juga anak-anak udah WA, Ibu masuk nggak Ibu? Ibu masuk, kami udah kangen, seperti itu Pak. Jadi memang bagaimana kehadiran kita ini ditunggu-tunggu oleh siswa, seperti itu Pak. Sehingga menjadilah guru yang mempesona, seperti itu Bapak. Saya kira Ibu Rosi ya, Iya Pak. Ibu Rosi harus lebih menguasai lagi materi, memahami ya. Nah ini silakan tuliskan ya saran, komentar atau mungkin pertanyaan. Kenapa Pak? Materi yang sudah dilalui ya, Ya. sudah didapatkan di PPG ya. Iya Pak. Ibu lebih mendalami lagi ya terkait dengan apa lagi namanya, terkait dengan materi-materi ya, Iya Pak. pendalaman materi ya, Iya Bapak. kemudian di pengembangan perangkat ya, Iya. ya, Ya. terkait dengan bagaimana stakeholder thinking skill diimplementasikan di dalam pelaksanaan pembelajarannya ya. Iya Bapak. Itu yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan ya secara yang berorientasi pada masa depan ya. Iya Bapak. Oke. Kemudian Ibu Tri harus dapat menguasai kemampuan penguasaan terhadap materi ajar ya, termasuk pada advance material ya, Pak. di mana dapat menjelaskan aspek konten apa ya, mengapa, filosofi dan bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi ajar tersebut ya. Iya Bapak. Kemudian Ibu Tri harus mampu menguasai ya merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip yang memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik serta teknologi informasi dan komunikasi. Apa namanya itu Ibu? TPACK Bapak. TPACK ya. Iya, TPACK. Dan pendekatan-pendekatan lain yang relevan gitu ya. Iya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi
untuk membangun sikap, Iya. kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ya, Iya. yang menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung dari hasil-hasil penelitian. Gitu, ya. Iya, Bapak. Juga Ibu Tri harus menguasai Ibu Rosi, Pak. buat Ini, Pak. Ibu Rosi ya, Iya. saya kemampuan mengevaluasi masukan, proses dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, ya, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Saya kira itu yang Ibu Tri ya harus kuasai, dalami lagi, ya. Iya, Bapak. Pemahaman, penerapan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, materi Iya, Bapak. yang saya sampaikan tadi. Saya kira cukup Ibu Tri ya. Ibu Rosi, Pak. Ibu Rosi Iya. sudah lebih waktunya ya. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu ya, semangat. Iya, Bapak. Dan ingat jangan berhenti untuk terus belajar, jangan berhenti untuk terus mengembangkan kemampuannya sebagai guru yang berkelanjutan, guru yang memesona, ya. Iya, Bapak. Guru yang jadi panutan dan didik, saya kira ya, bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Iya. Itu yang sangat penting saya kira sebagai guru yang memesona ya. Iya, Bapak. Siap. Oke. Terima kasih Ibu Tri ya. Ibu Rosi, Bapak. Ibu Rosi. Iya. Ya, terima kasih Ibu Rosi. Mohon maaf saya salah sebut terus ini. Iya. Ya. Iya, Bapak. Oke. Bisa dimatikan rekamannya? Ya, siap.